Hai teman-teman, selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Karen Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis di semester 4. Di mata kuliah manajemen operasional ini oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Hendra Permadi, STMM, saya ingin menjelaskan mengenai materi perencanaan agregat. Hal ini juga menjadi syarat salah satu untuk ujian akhir semester. Kita mulai. Perencanaan agregat merupakan sebuah proses pendekatan untuk dapat menentukan perencanaan produksi pada jangka menengah, yaitu menggabungkan dari jangka pendek sampai jangka panjang dari 3 bulan sampai 1 tahun. Mencakup berupa analisis, pemeliharaan, rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan sediaan. Teknik perencanaan ini biasanya adanya metodologi yang dibutuhkan oleh Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi untuk membuat jadwal induk, yang artinya dapat dilakukan secara keseluruhan untuk semua produk, terus digunakan sumber daya terbatas yang sama. Ini juga biasanya akan ditunjukkan untuk bisa mendapatkan utilitas maksimal sumber daya, manusia, dan peralatan. Prosesnya itu dilakukan penetapan tingkat output, kapasitas, produksi secara keseluruhan untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan, dengan tujuan minimal total biaya produk gitu. Tujuan perencanaan agregat ini biasanya terbentuk karena perencanaan agregat memperhatikan pada penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Biasanya itu ada 3 bulan, 18 bulan, sampai selanjutnya. Para manajer produksi juga berusaha untuk menentukan jalan terbaik untuk bisa memenuhi permintaan yang diramalkan dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, terus tingkat subkontrak dan variabel lainnya yang dapat dikendalikan. Pada umumnya sih tujuan perencanaan agregat ini untuk memperkecil biaya atau meningkatkan keuntungan. Kedua, meningkatkan sebuah pelayanan pada konsumen. Ketiga, untuk memperkecil sebuah investasi persediaan. Terus selanjutnya ada menurunkan perubahan dalam skala produk. Dan yang ketiga, dilakukan perencanaan tenaga kerja gitu. Strategi tersebutlah mungkin bisa memperlancar tingkat ketenaga kerjaan, menekankan tingkat persediaan, dan dapat dikatakan bahwa perencanaan agregat itu sebagai langkah awal untuk bisa menentukan aktivitas produk, terus stabilitas produk dalam tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan agregat itu ada determinant demand for each period, itu langkah untuk menentukan jumlah permintaan setiap periode perencanaan yang akan datang dengan menggunakan sebuah metode peramalan. Terus ada determine capacities, itu merupakan kapasitas untuk menentukan perusahaan yang dimiliki
seperti kapasitas mesin, kapasitas penyimpanan, dan persediaan. Terus yang selanjutnya ada identify company or departmental policies that are partner. Itu menentukan kebijakan departemen atau perusahaan yang menentukan sebuah proses aggregate planning, seperti tingkat persediaan minimal untuk mencapai safety stock pada perusahaan. Terus elemen-elemennya ini biasanya dalam komputer. Selanjutnya ada strategi perencanaan agregat. Itu adanya pilihan kapasitas. Itu terdiri dari mengubah tingkat persediaan dengan cara meningkatkan persediaan. Kedua, meragamkan jumlah tenaga kerja dengan cara merekrut atau memperhentikan. Ketiga, meragamkan tingkat produksi lembur atau waktu kosong. Yang keempat selanjutnya itu ada kegiatan yang melakukan realokasi kebutuhan produksi antar perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, di dalam permintaan atau demand option terdiri dari 3 strategi, yaitu mempengaruhi permintaan, adanya tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi, dan terakhir perpaduan produk dan jasa yang counter seasonal dengan musim yang berbeda. Terus adanya campuran ini berpaduan terhadap kapasitas dengan demand itu sendiri gitu. Peramalan itu adalah sebuah seni ilmu pengetahuan untuk memprediksi sebuah kejadian-kejadian yang akan datang. Peramalan ini diperlukan untuk memerlukan peramalan untuk mengatur standar performance bagi pelayanan pelanggan itu sendiri, merencanakan alokasi investasi total persediaan, terus ada untuk penambahan kapasitas produk dan memilih antara strategi operasi alternatif. Metode peramalan. Nah, ini salah satunya kita masuk ke moving average, di mana moving average ini terbagi menjadi 3 juga. Salah satu perhitungan itu saya mengambil simple moving average sendiri. Simple ini memiliki pola perhitungan yang paling sederhana, di mana biasanya akan digunakan oleh para trader. SMA ini juga banyak manfaat di bidang trading jangka panjang. Kita bisa lihat simple moving average ini dihitung dengan cara menambahkan deretan harga saja dari suatu rentan waktu, lalu nanti akan dibagi dengan nilai rata-rata. Rumusnya simple moving average ini dimana sama dengan permintaan aktual untuk periode T ditambah permintaan aktual dikurangi dengan 1 ditambah dengan sekian-sekian selanjutnya. Baru nanti dibagi dengan periode yang di rata-rata. Yang kita tidak harus terlalu terpaku adalah simbol-simbol yang ada di rumus. Sebenarnya ini sangat gampang. Jadi gampang untuk bisa kita lihat dari trending sih ya. Makanya itu paling mudah untuk buat orang-orang yang pengen trending. SMA itu adalah simple moving average. Ini kita contoh di periode 5, sedangkan perhitungan dimulai dari harga penutupan pada time frame daily, yaitu harga penutupan harian itu terdiri dari 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18.
Lalu di hari ke-1 kita hitung 12 ditambah 13 tambah 14 tambah 15 ditambah 16 dibagi 5 sama dengan 14. Lalu daily ke-2 itu ada 13, 14, 15, 16, 17 itu dijumlahin semua. Lalu dibagi 5 sama dengan 15. Dan di hari ketiga 14, 15, 16, 17, 18 ditambah dibagi 5 sama dengan 16. Kita lihat tabel di samping. Dari hari ke-1 sampai hari 7 yang closingnya di hari pertama 12, hari kedua 13, hari ketiga 14, hari keempat 15, hari kelima 16, hari keenam 17, dan hari ketujuh 18. Sedangkan simple moving average yang periode kelima di hari ke-1 sampai ke hari ke-4 belum ada, baru terlihat di hari 5, 6, dan 7. Di mana di hari 5 itu 14, hari ke-6 15, dan hari ke-7 16. Oke. Fungsi moving average. Fungsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasikan tren nilai saham. Ini biasanya untuk para trading yang ingin membeli atau menjual saham. Jika harga saat ini sedang turun di garis bawah moving average, maka harga cenderung turun juga atau biasa disebut bearish. Sebaliknya, jika berada di atas moving average berarti menandakan bullish atau cenderung naik. Itu kita bisa menjual kalau misalnya harga lagi naik. Kedua, mengetahui kapan pembalikan tren terjadi. Biasanya kita harus lihat dulu si bearishnya dulu, apakah baru balik arah menjadi bullish atau tidak di garis moving average. Polanya biasa terlihat dari perpotongan moving average 20 sampai 50. Yang ketiga, menentukan posisi support dan resistance. Support dan resistance ini merupakan titik ketika harga dipantulkan kembali dan meneruskan tren, baik si bearishnya atau bullishnya. Peran moving average ini untuk bisa menentukan letak kedua titik tersebut dengan cara menggabungkan dua macam moving average, umumnya di angka 20 sampai 50. Itu yang paling aman. Exponential moving average atau biasa disebut AMA. Ini merupakan sebuah metode perataan yang memberikan bobot lebih pada data observasi yang masih baru dan secara berturut memberikan bobot yang rendah pada data yang sudah lama. EMA ini lebih beraksi secara signifikan terhadap perubahan harga terkini dibandingkan dengan SMA yang menerapkan bobot yang sama dengan semua pengamatan dalam periode tersebut. Exponential moving average ini sengaja dirancang untuk meningkatkan gagasan SMA dengan memberikan bobot lebih pada data harga terbaru yang dianggap lebih relevan dari data yang tidak bersifat real time. Karena data baru membawa bobot yang lebih besar. EMA ini juga mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan harga dibandingkan SMA. Begitu. Nah, SMA ini kan bentuknya berupa analisis teknisi tertua. Maka indikator trending paling populer yang paling digunakan banyaknya trender terhadap beberapa EMA ini mengalami beberapa tujuan yang biasanya akan diraih gitu. Biasanya yang menggunakan EMA ini juga kan trending, habis dari trending biasanya adanya aset kayak kripto gitu. Jadi kita bisa melihat nih berapa sih harga dari saham, apakah naik atau turun. Nah, ini bukan cuma saham aja tapi menggunakan kripto gitu. Dan strategi rata-rata EMA ini bergerak secara eksponensial itu di angka
20 sampai 50 periode. Sebagian besar exchange platform standar ini dilengkapi dengan indikator moving secara default, sehingga kita lebih mudah dalam trending gitu. Metode weighted moving average. Metode ini merupakan memberikan sebuah pembobotan yang lebih berat kepada data terbaru dan mengurangi pembobotan pada data yang terlampau. Weighted moving average ini salah satu model peramalan yang bisa kita gunakan selain model moving average yang tadi. Model exponential, smoothing, and model analysis trending di bidang metode ini. Rumusnya, rumus pembobotan WMA itu kita lihat dari yang 3 bulan yang lalu aja ya. Ini dimana bobot pertama itu 3 di bulan pertama, bobot kedua 2, bobot ketiga di bulan ketiga 1, jadi jumlahnya 6. Rumusnya itu periode pertama kan sama dengan N bobotnya. Kalau periode kedua N-1, periode ketiga N-2. Jadi perhitungannya N kurang 1 periode yang lalu, rumusnya itu di pembobotannya N kurung N-2 sama dengan 2. Lalu yang N periode yang lalu N dikurung buka N-1 sama dengan 1. Jadi jumlahnya itu hasilnya ya I sama dengan 1 terus 2 dan selanjutnya gitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga mengenai perencanaan agregat yang tadi saya sudah sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih.